Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Kita masih membahas latihan soal 1.8. Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui untuk soal yang A, titik pusat ada di O 0,0, lalu titik fokus 8,0 dan min 8,0. Kemudian titik puncak pada 6,0 dan min 6,0. Nah, adik-adik seperti biasa ketika kita diminta untuk menentukan persamaan hiperbola itu akan jauh lebih mudah kalau kita bayangkan atau kalau bisa kita gambarkan dulu sketsanya ya. Nah, di sini diketahui pusat hiperbola itu ada di 0,0. Kemudian ini yang penting ya, fokus itu ada di 8,0 min 8,0. Berarti kan ordinatnya tetap yaitu sama dengan 0. Demikian juga dengan titik puncaknya ya, ini 6,0, di sini min 6,0. Berarti ordinatnya ini juga sama dengan 0. Nah, karena absisnya yang berubah, ordinatnya tetap, maka nanti kalau kita bayangkan atau kalau kita gambarkan sketsanya, nah kira-kira bentuk hiperbolanya itu semacam ini. Jadi kita ketemu dengan hiperbola dengan titik pusat ada di 0,0, kemudian titik puncak, lalu ada titik fokus, itu seluruhnya terletak pada sumbu X ya. Jadi kalau gambar ini mau kita lengkapi, maka untuk A1 dan A2 dulu ya, ini disebut sebagai titik puncak. Berarti untuk A1 di sini koordinatnya adalah 6,0 ya, ini A,0. Berarti nanti A-nya itu sama dengan 6. Kemudian untuk A2 berarti di sini koordinatnya adalah min 6,0. Lalu untuk titik fokus ya, di sini kita punya F1, berarti di sini koordinatnya adalah 8,0, lalu F2 koordinatnya adalah negatif 8,0. Nah, kalau titik puncak itu kan A,0 sama min A,0. Nah, kalau titik fokus itu berarti C,0 dan min C,0 ya. Di sini C,0, lalu yang di sebelah sini min C,0. Nah, ketika bentuk hiperbolanya semacam ini, maka bentuk persamaan hiperbola yang bisa kita gunakan adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya Dek ya. Nah, kita tinggal menentukan nilainya A itu berapa. Oh, kalau A tadi sudah ketemu ya. Ini A-nya kan sama dengan 6 ini. A,0 ini 6,6. 6,0 berarti A-nya sama dengan 6. Ya, saya tulis dulu supaya enak di sini. Jadi kita sudah ketemu untuk A-nya sama dengan 6. Berarti yang kita perlu hitung itu adalah B-nya. Nah, kira-kira B-nya sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan berapa nilainya B, berarti kita tentukan dulu berapa nilainya C. Jadi kalau titik fokus F1 itu kan 8,0. Nah, C,0 itu identik dengan 8,0. Berarti C-nya ya sama dengan 8 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan? Yang kita butuhkan di sini adalah B kuadrat. Nah, berarti kalau C kuadrat sama dengan 64 ya, dari 8 kuadrat. Ini akan sama dengan A kuadrat, berarti 36 ditambah dengan B kuadrat. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 36 ya. 64 dikurangi 36 itu sama dengan 28. Nah, karena yang kita butuhkan di sini kan sebenarnya bukan B melainkan B kuadrat. Ya sudah, berarti B kuadratnya sama dengan 28. Sementara untuk A kuadratnya sama dengan 36 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan semula, yaitu X kuadrat per 36 dikurangi Y kuadrat per 28 sama dengan 1. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang A. Jadi persamaan hiperbola yang ditanyakan adalah seperti ini. X kuadrat per 36 min Y kuadrat per 28 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang B ya. Ini saya bersihkan dulu. Untuk soal B diketahui titik puncak ada di koordinat 2,2 dan min 8,2 serta asimtot 3x min 5y sama dengan 19. Nah, adik-adik, kalau kita amati titik puncak hiperbola itu yang
berbeda adalah X-nya, absisnya ya. Untuk ordinatnya bernilai sama dengan 2. Ini tetap ini 2, ini 2. Maka nanti kalau kita gambarkan sketsa hiperbolanya kira-kira bentuknya semacam ini ya. Jadi ini adalah pusat hiperbola, kemudian ini adalah puncak hiperbola. Yang mana puncak, pusat ya, ini terletak pada satu garis lurus, yaitu pada garis Y sama dengan 2. Ini kan. Nah, sehingga nanti bentuk persamaan hiperbola yang kita harus temukan itu adalah X dikurangi M kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola yang harus kita temukan ya, Dek ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan hitung berapa nilainya M, A, B, dan N. Oh, kalau N-nya sudah langsung ketahuan ya. Di sini N-nya itu pasti ya sama dengan 2 ya. Karena sekali lagi ini terletak pada satu garis lurus ya. Berarti pada garis Y sama dengan 2. Kalau saya tulis dulu ya supaya nggak lupa. Berarti N otomatis nilainya sama dengan 2 gitu ya. Baik. Untuk A1 dulu. Nah, A1 itu kan rumusnya adalah M ditambah dengan A, N. Lalu untuk A2 berarti rumusnya adalah M dikurangi A, N. Jadi ingat konsepnya, yang namanya A itu adalah jarak antara pusat ke puncak. Jarak antara pusat ke puncak. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus. Jadi maksudnya karena titik P itu kan absisnya sama dengan M. Nah, berarti kalau ke kanan untuk A1 berarti ya M ditambah dengan A. Kalau ke kiri ya berarti M dikurangi dengan A. Gitu ya. Nah, padahal di soal diketahui untuk A1 itu adalah 2,2 ya, bukan min 8,2. Nah, kalau min 8,2 berarti kan letaknya di sebelah kiri. Nah, berarti A1 di sini koordinatnya itu kan 2,2. Sehingga kita bisa simpulkan untuk M plus A sama dengan 2. Lalu untuk A2 di soal diketahui koordinatnya adalah 2, min 8 ya, Dek ya. Nah, ini min 8,2. Min 8,2 berarti M dikurangi A sama dengan negatif 8. Oh ya, satu lagi di sini ada sedikit ralat ya. Ini mestinya bukan 19 ya. Ini mestinya negatif 19 ya, Dek ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk menentukan berapa nilainya M dan berapa nilainya A, ini berarti bisa kita eliminasi ya. Kalau kita tambah berarti nanti yang tereliminasi duluan, yang hilang duluan itu adalah A-nya. Berarti ini M ditambah M sama dengan 2M. 2 ditambah min 8 sama dengan min 6. Berarti M sama dengan berapa? Min 3 ya. Dari min 6 per 2. Nah, kita kumpulkan jadi satu di sini. M sama dengan negatif 3. Berarti pusat hiperbola ada di koordinat min 3,2. Jadi ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan hitung berapa nilainya A dan B. Nah, di sini diketahui persamaan asimtot ya. Salah satu asimtotnya itu memiliki persamaan garis yaitu 3X min 5Y sama dengan negatif 19 ya. Kalau kita bicara persamaan asimtot ya pada sebuah hiperbola, maka nanti rumusnya adalah Y dikurangi dengan N sama dengan B per A kali X dikurangi dengan M. Oh ya, mestinya di sini plus minus ya, karena yang namanya hiperbola itu pasti memiliki dua asimtot. Nah, makanya di sini ada plus minus, ada yang positif, ada yang negatif ya untuk gradiennya. Nah, selanjutnya ini kita akan coba, kita anggap saja nanti di sini plus gitu ya, kita akan coba-coba. Nah, kalau keliru ya berarti nanti kita akan hitung lagi, kita pilih yang negatif gitu ya. Oke, ini mungkin saya beri tanda dulu. Nah, ini saya beri awan merah ya. Ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Oke, langkah selanjutnya M dan N kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi Y dikurangi dengan 2 sama dengan B per A kali X plus 3 ya.
Jadi X dikurangi negatif 3 itu adalah X plus 3. Kemudian ini kita kali silang ya dek ya. A kali Y min 2 sama dengan B kali X plus 3. Lalu ini kita kali masuk. Nah, berarti kan A kali Y min 2A sama dengan B kali X plus 3B. Nah, kemudian bentuk persamaan hiperbola ini ya kita tata sedemikian rupa supaya bentuknya sama seperti persamaan asimtot yang diketahui di soal ya. Ini persamaan asimtot hasil perhitungan kita, ini kita tata supaya sama bentuknya seperti persamaan asimtot yang diketahui di soal. Nah, berarti karena di sini ya di ruas kiri itu terkumpul variabel X dan variabel Y, sementara di ruas kanan ini hanya konstanta ya. Ya kita tata juga ini. Berarti BX ini kita pindah ke kiri ya. Berarti kan A kali Y atau gini aja. Nah, berarti min BX gitu ya. Negatif BX plus AY sama dengan min 2A. Lalu 3B ini kan konstanta karena A itu bilangan, B itu bilangan. Berarti ini kita gabung jadi satu di ruas kanan. Ya, berarti di sini 2A ditambah dengan 3B. Nah, Adik-adik, karena di sini tandanya itu negatif, padahal di soal ya diketahui di sini tandanya itu positif ya, depannya X ini kan plus 3. Nah, di sini min B. Ya kan? Maka ini harus kita ubah ya supaya positif juga, berarti ini harus kita kalikan dengan min 1 ya. Artinya apa? Artinya ruas kiri dan ruas kanan seluruhnya ini kita kalikan dengan min 1. Nah, ini kita kalikan dengan min 1 ya, kali min 1, sehingga nanti kita akan dapatkan B kali X dikurangi A kali Y sama dengan min 2A min 3B. Nah, baru ini sudah sama persis ya bentuknya ya. Tinggal kita tulis ulang ini di sini. Nih, 3X min 5Y tulis ini, kemudian min 19 tulis di sebelah sini. Saya pakai warna hijau aja ya. Jadi 3X atau saya pakai warna merah ya. Nah, nanti benturan dengan ini kalau pakai warna hijau. Berarti saya pakai warna merah. Nah, 3X kemudian dikurangi 5Y sama dengan berapa? Min 19 ya dek ya. Nah, karena di atasnya sini BX di bawahnya 3X, berarti kesimpulannya adalah B itu ya sama dengan 3 kan gitu. Lalu geser sebelahnya, karena di atas sini adalah A, di bawah sini 5, berarti A sama dengan 5. Nah, sudah ketemu ini A dan B nya ya. Jadi B nya sama dengan 3, saya tulis ini ya, B sama dengan 3, sedangkan A sama dengan 5. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek apakah benar B nya sama dengan 3, A nya sama dengan 5. Kita masukkan di ruas kanan nih ya, dimasukkan di ruas kanan. Mestinya nanti hasilnya itu harus sama dengan negatif 19, gitu cara berpikirnya ya. Oke, kita cek di mana enaknya, di atas ya. Nah, di atas ini berarti kan min 2 kali A. Nah, berarti min 2 dikalikan dengan 5. Lalu min 3 dikali dengan B ya, B nya 3, berarti min 10 min 9 sama dengan min 19. Nah, cocok ya dek ya. Nih persis nih, ini min 19 juga ya. Berarti ini seluruhnya sudah ketemu, A nya ketemu, B nya ketemu ya kan, yang ini. Kemudian M nya ketemu, N nya ya secara tidak langsung sudah diketahui di soal. Nah, sehingga tinggal kita kembalikan ke persamaan hiperbola ya. Oke, saya tulis di atas ya. Jadi X, nah saya pakai warna ungu aja ya. Nah, biar terus saya pakai warna biru aja. Nah, seperti ini. Jadi X dikurangi dengan min 3, berarti X plus 3 kuadrat per A kuadrat, berarti per 25, dikurangi dalam kurung Y min N kuadrat, berarti Y min 2 kuadrat per B kuadrat, berarti ini per 9 sama dengan 1. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B.
Nah, sekarang kita ke soal C. Ini saya bersihkan lagi. Diketahui puncak hiperbola ada di koordinat 7,3 dan min 1,3. Nah, perhatikan di soal C pun ini ordinatnya atau Y-nya sama ya Dek ya. Jadi yang berubah, yang berbeda itu adalah absisnya. Nah, maka nanti kalau kita bayangkan, kalau kita gambarkan, bentuk hiperbola di soal C itu akan sama seperti bentuk hiperbola di soal B. Kemudian di soal C yang diketahui adalah nih, serta melalui titik 8,4 setengah. Jadi ya, ini adalah titik yang dilalui atau titik yang terletak pada kurva hiperbola. Baik, berarti karena bentuk hiperbolanya seperti ini, maka persamaan hiperbola yang kita gunakan adalah X min M kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Ini sama seperti soal sebelumnya, soal yang B. Nah, kemudian ini kita lengkapi aja ya. Untuk A1 berarti di sini koordinatnya adalah berapa? 7,3 ya Dek ya. Lalu untuk A2 berarti ini min 1,3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nanti N-nya itu ya sama dengan 3 ini. Karena kan A2, kemudian ini titik pusat, A1 ini kan terletak segaris lurus ya kan. Nah, berarti ini adalah garis Y sama dengan 3 ini. Ya, paham ya Dek ya? Oke, berarti kita tulis saja ini supaya tidak lupa ya. Jadi N sama dengan 3. Kemudian kita kembali mengacu ke rumus titik koordinat dari puncak hiperbola, yaitu kalau A1 berarti di sini M ditambah A, N. Kalau A2 berarti di sini M dikurangi A, N. Maka kita akan punya dua persamaan ya. Jadi M plus A sama dengan 7, lalu M min A sama dengan min 1 ya. Jadi langkah-langkahnya itu sama seperti soal yang B nih. M plus A sama dengan 7, M min A sama dengan min 1 ditulis di sini ya. Lalu untuk N-nya tadi ya sama dengan 3. Oke, selanjutnya ini kita eliminasi ya, boleh substitusi, boleh eliminasi, tapi enaknya ini dieliminasi ya. Berarti ini kita tambah, maka ini A-nya akan hilang, berarti 2M sama dengan 6, sehingga M sama dengan 3. Loh, kan enak ya kan. M sama dengan 3 berarti koordinat titik pusat dari hiperbola adalah 3,3. Kemudian untuk menghitung A berarti M sama dengan 3, ini boleh kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya Dek ya. Oke, kalau kita masukkan ke persamaan 1 berarti 3 ditambah A sama dengan 7, maka A sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 4. Selanjutnya kurang B ya, ini yang belum kita temukan. Berarti kita akan hitung dengan memanfaatkan data yang diketahui di soal ya. Kalau soal B yang diketahui adalah persamaan asimtot. Nah, kalau soal C yang diketahui adalah titik yang dilalui oleh hiperbola ya. Berarti ini adalah X-nya, kemudian ini adalah Y-nya. Nah, nanti X, Y ini kita masukkan ke persamaan hiperbola yang sudah kita peroleh ya. Berarti kan X dikurangi dengan 3, nah M-nya kan 3 ya, ini kita masukkan dulu, dibagi dengan A kuadrat, A-nya tadi berapa? 4 ya, berarti 16, dikurangi Y min N ya, N-nya 3 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini yang kita akan cari ya, yang kita akan hitung, ini sama dengan 1. Langkah selanjutnya ya, X di sini, nah itu kita ganti dengan 8. Lalu Y di sini kita ganti dengan 4,5 karena 8,4 ini katanya dilalui oleh hiperbola gitu ya. Oke, berarti saya kembali pakai warna biru. 8 dikurangi 3 kuadrat ya per 16 dikurangi 4,5 min 3 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Wah, ini angkanya nggak bulat ini ya. Oke, nggak apa-apa. 8 min 3 itu 5. 5 dikuadratkan 25 ya kan. Berarti 25 per 16 dikurangi 4,5 dikurangi 3 itu berapa?
1,5 gitu ya. Berarti 1,5 itu kalau dikuadratkan jadinya 2,25 per B kuadrat ya, sama dengan 1. Oke. Selanjutnya supaya kita bisa menentukan B kuadrat ya, berarti 25 per 16 ini kita pindahkan aja ke kanan ya. Atau begini, min 2,25 per B kuadrat aja yang kita pindahkan ke kanan ya, supaya jadi plus. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi 25 per 16. Nah, 1 ini kita pindah ke kiri, berarti kan min 1. Sama dengan, nah ini plus ini, 2,25 per B kuadrat. Yuk kita samakan penyebut ya. Ini 16, ini 25 dikurangi 16 sama dengan 2,25 per B kuadrat. 25 dikurangi 16 itu sama dengan berapa? 9 ya. Berarti 9 per 16 sama dengan 2,25 per B kuadrat. Oke. Oh, ini enak ini angkanya ya. 16 kali 2,25 itu kan sama dengan 36 ya Dek ya. Coba kalau 16 kali 2/4 itu kan 16 kali 9/4. Nah, ini dicoret tuh ya kan, ini 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, tanpa dengan kalkulator kita bisa langsung menemukan ini ya. Ini kali silang ya Dek ya. Nah, seperti ini. Berarti nanti kita akan dapatkan, kita lanjut di atas ya, 9B kuadrat sama dengan 2,25 dikali dengan 16, berarti 9B kuadrat sama dengan 36. Nah, enak ini ya. 9 dengan 36 dicoret, ini 4. Berarti kan B kuadrat sama dengan 4. Maka nilai B yang memenuhi itu adalah 2 ya, plus minus 2 sebenarnya, tetapi yang kita ambil tentu saja yang positif ya Dek ya. Nah, ini sudah ketemu ya, B nya sama dengan 2, saya kumpulkan jadi 1 di sini. Nah, baru kita masukkan ke persamaan hiperbola ya, ini sudah lengkap. Kita lanjutkan di atas ya, berarti X dikurangi 3 per A kuadrat, berarti per 16 dikurangi, oh ini kuadrat ya, nah dikurangi Y min 3 kuadrat per B kuadrat, tadi B nya 2, berarti ini per 4 sama dengan 1. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, gampang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang soal yang D. Nah, ini soal yang terakhir. Hiperbola melalui titik 1,3 dan asimtot Y sama dengan plus minus 2X. Nah, adik-adik, ketika model persamaan garis asimtotnya semacam ini, maka kita bisa langsung simpulkan ya. Apa kesimpulannya? Hiperbola tersebut pasti memiliki pusat ya di 0,0, bukan di M,N. Ini mengacu ke persamaan asimtotnya ya. Sehingga di sini akan terbuka dua kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan yang pertama, hiperbola dengan pusat di 0,0 memiliki sumbu mayor yang terletak pada sumbu X seperti ini. Atau kemungkinan yang kedua, hiperbola dengan pusat ada di 0,0 kemudian memiliki sumbu mayor yang terletak pada sumbu Y. Nah, kemungkinan mana yang akan kita gunakan? Kita anggap saja hiperbolanya memiliki sumbu mayor pada sumbu X dengan pusat di 0,0 ya. Kita anggap yang ini. Maka bentuk persamaan hiperbola yang kita gunakan adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini saya beri tanda dulu. Kemudian persamaan asimtotnya dalam bentuk baku ya Dek ya. Y sama dengan plus minus B per A dikali dengan X. Bukan Y sama dengan plus minus A per B kali X. Nah, karena sekali lagi yang kita pilih itu adalah kemungkinan hiperbola yang pertama ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan berapa nilainya A dan B ya, berdasarkan data yang diketahui di soal. Nah, kita berangkat dari asimtot dulu.
Oke, ini saya tuliskan lagi, Y sama dengan plus minus 2X. Lalu bawahnya Y sama dengan plus minus B per A kali X ya. Berarti dari sini kan kita bisa simpulkan bahwa B per A ya, plus minus B per A itu sama dengan 2. Nah, ini kita anggap, kita asumsikan yang positifnya aja ya. Nah, berarti B per A itu sama dengan 2. Dari sini ini hati-hati ya. Biasanya B itu langsung dianggap sama dengan 2, kemudian A dianggap sama dengan 1. Nah, padahal tidak selalu seperti ini. Memang benar kalau B-nya 2, A-nya 1, 2 per 1 ya sama dengan 2. Tapi bisa jadi di sini B-nya 20, kemudian A-nya 10. Nah, 20 per 10 juga sama dengan 2. Atau mungkin B-nya 1000, A-nya 500. Itu juga 1000 per 500 kan ya sama dengan 2. Nah, sehingga ini harus kita siasati. B itu bisa kita tulis menjadi dalam bentuk perkalian, yaitu 2 dikalikan dengan sembarang konstanta. Lalu A ini sama dengan 1 dikalikan dengan sembarang konstanta. Atau B sama dengan 2K, kemudian A sama dengan 1 kali K. Atau satunya saya hapus ya, supaya lebih simple. Nah, langkah selanjutnya B dan A ini ya, ini kita masukkan ke persamaan hiperbola jadi ya. Berarti nanti kita akan dapatkan X kuadrat per K kuadrat dikurangi Y kuadrat per 4K kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai K yang memenuhi gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kembali kita gunakan data yang diketahui di soal. Katanya hiperbola melalui 1, akar 3. Berarti nanti langsung aja kita masukkan X-nya 1, kemudian Y-nya akar 3 ke sini ya, untuk menghitung nilai K yang memenuhi. Jadi kalau X-nya 1 kuadrat 1 per K kuadrat ya, dikurangi kalau Y-nya akar 3 dikuadratkan berarti sama dengan 3. Berarti 3 per 4K kuadrat sama dengan 1. Lalu ini bisa kita kalikan dengan 4K kuadrat ya, supaya bentuk pecahannya itu hilang. Nah, ini kalikan dengan 4K kuadrat. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 4K kuadrat. 4 dikurang 3 itu 1. 1 sama dengan 4K kuadrat. Ya, berarti K kuadrat itu sama dengan 1 per 4. Maka K yang memenuhi itu adalah akar 1 per 4, yaitu setengah. Sebenarnya K yang memenuhi itu bisa plus setengah atau min setengah. Nah, tetapi karena di sini kita kan bicara hiperbola. Kalau kita masukkan di sini K-nya itu minus, berarti A dan B-nya itu minus. Padahal kita tahu bahwa A dan B tidak boleh bertanda negatif. Ya, berarti yang kita ambil di sini K-nya ya yang positif ini, yaitu setengah gitu ya. Oke, berarti kita kembalikan ke persamaan B dan A. Jadi kan B sama dengan 2K, berarti 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu ya. Kemudian A itu sama dengan K, berarti A sama dengan setengah. Nah, tinggal kita masukkan B sama dengan 1, A sama dengan setengah ke dalam persamaan hiperbola. Gitu ya, sudah ketemu ini. Berarti X kuadrat ya per A kuadrat berarti setengah kuadrat ya, 1 per 4 dikurangi Y kuadrat per B kuadrat ya, B-nya 1 berarti per 1, di sini sama dengan 1. X kuadrat per 1/4 sama dengan 4X kuadrat. Kemudian Y kuadrat per 1 ya sama dengan Y kuadrat. Nah, ini sama dengan 1. Sudah, ini ketemu ya. Berarti ini adalah persamaan hiperbola yang dicari ya. Lantas bagaimana dengan kemungkinan yang kedua? Nah, kita bisa coba-coba ya. Kita akan asumsikan hiperbolanya itu memiliki sumbu mayor terletak pada sumbu Y. Nah, kita coba aja ya. Nah, kita kerjakan di sini. Kira-kira nanti apa yang kita dapatkan? Jadi karena kita asumsikan bahwa hiperbola memiliki sumbu mayor sejajar atau berimpit dengan sumbu Y atau terletak pada sumbu Y, maka bentuk persamaan hiperbolanya adalah Y kuadrat ya. Jadi Y kuadrat per
A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kebalikan dari yang tadi ini. Ini kan Y kuadrat dan X kuadratnya tukar tempat ya. Demikian juga dengan persamaan asimtutnya gitu ya. Di sini adalah Y sama dengan plus minus bukan B per A, melainkan A per B dikali dengan X. Nah, caranya sama ya. Kita berangkat dari persamaan asimtut yang diketahui. Jadi Y sama dengan plus minus 2X. Berarti Y sama dengan plus minus A per B kali X. Maka plus minus A per B sama dengan 2 ya. Ini kita hapus saja, kita ambil nilai positifnya ya. Berarti di sini A itu sama dengan 2 kali sembarang konstanta, kemudian B itu sama dengan 1 kali sembarang konstanta. Sekali lagi, A-nya itu tidak selalu sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 1 ya. Itulah kenapa di sini harus kita kalikan dengan sembarang bilangan yang kita sebut sebagai konstanta. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke persamaan hiperbola. Nah, berarti kan Y kuadrat per A kuadrat, berarti per 4K kuadrat. Kemudian dikurangi dengan X kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Lalu kita manfaatkan data yang diketahui di soal ya Dek ya. Nanti X-nya kita masukkan 1, Y-nya kita masukkan akar 3. Berarti Y kuadrat itu sama dengan 3. Nah, karena akar 3 kuadrat kan sama dengan 3. Berarti 3 per 4K kuadrat. Lalu dikurangi dengan 1 per K kuadrat ya. Ini sama dengan 1. Karena X-nya sama dengan 1 yang ini. Nah, lalu ini supaya bentuk pecahannya hilang, berarti kita kalikan saja dengan 4K kuadrat. Ya, kalikan dengan 4K kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan. Berarti kalau yang ruas kiri kita kalikan dengan 4K kuadrat ya, kita akan dapatkan 3 kemudian dikurangi 1 per K kuadrat kali 4K kuadrat itu sama dengan 4. Berarti 3 dikurangi 4 sama dengan 4K kuadrat. Nah, 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Negatif 1 sama dengan 4K kuadrat. Berarti K kuadrat sama dengan min 1 per 4. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung simpulkan bahwa tidak ada nilai K yang memenuhi. Karena kan syarat dari akar kuadrat ya Dek ya, yang di akar itu tidak boleh bertanda negatif, tidak boleh kurang dari 0 gitu. Berarti K-nya di sini tidak ada yang memenuhi, sehingga kesimpulan kita ya di awal tadi, nah itu secara tidak langsung kesimpulan kita atau asumsi kita di awal ini sudah langsung benar bahwa hiperbolanya itu memiliki sumbu mayor terletak pada sumbu X. Bukan kemungkinan yang kedua, yaitu hiperbola memiliki sumbu mayor di sumbu Y. Nah, kalau nekat kita kerjakan ya, kita pilih, ternyata hasilnya seperti ini. K-nya tidak ada yang memenuhi gitu ya. Oke, berarti sekali lagi untuk soal yang D, jawaban yang benar adalah yang ini. 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1.